Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Askar Arum dengan NPM 173111270650211. Saya berasal dari Universitas Nasional jurusan Informatika. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap dengan mata kuliah Teknik Simulasi dan Pemodelan kelas R01. Berikut videonya. Untuk soal nomor 1, yaitu berikan deskripsi tentang A. Tujuan mempelajari simulasi, B. Karakteristik sistem, dan C. Tujuan model dalam simulasi. Untuk poin A, yaitu tujuan mempelajari simulasi. Dengan simulasi, kita dapat menduga perilaku suatu sistem yang kita amati dengan menggunakan data hasil pengamatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari data hasil pengamatan itu, kita dapat membuat prediksi dan kemudian memutuskan tindakan yang akan kita lakukan. Poin B, karakteristik sistem. Karakteristik atau ciri-ciri sistem. Yang pertama, sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. Poin kedua, adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Yang ketiga, sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki mekanisme atau transformasi. Yang kelima, memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. C. Tujuan model dalam simulasi. Sebelum kita mengetahui apa itu tujuan model dalam simulasi, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari model. Nah, di sini saya mempunyai dua definisi model. Yang pertama, model dalam simulasi dan pemodelan berperan penting dalam pengembangan teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponen berinteraksi. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Nah, untuk definisi model yang kedua, model adalah penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting, serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada telaah yang telah dilakukan. Setelah kita mengetahui definisi dari model itu sendiri, sekarang barulah kita mengetahui tujuan model dalam simulasi. Yang pertama, dalam sisi akademik, untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori, atau untuk mencari konfirmasi bila telah ada teori. Poin kedua, untuk memahami perilaku sistem nyata dan atau mengevaluasi berbagai operasi dalam sistem itu. Poin ketiga, yaitu untuk melakukan berbagai eksperimen sehingga orang dapat menarik kesimpulan atau keputusan terhadap suatu sistem tanpa harus melaksanakannya secara nyata, atau terhadap perubahan atas sistem yang sudah ada tanpa harus mengganggu sistem tersebut. Untuk soal nomor 2, yaitu berikan penjelasan tentang bagan berikut ini. Nah, di sini terdapat langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, yaitu formulasi masalah. Adanya suatu permasalahan yang ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual, sesuai dengan kejadian lapangan dalam semua gejala yang ditimbulkan. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Untuk proses yang kedua, yaitu pengumpulan data. Informasi dan data seharusnya dikumpulkan dari sistem nyata atau jika ada, dan digunakan untuk menentukan prosedur operasi dan kemungkinan distribusi untuk variabel random yang digunakan pada model. Misalnya, dalam model perbankan, seseorang seharusnya mengumpulkan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan serta menggunakan data tersebut untuk menentukan distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan bagi model. Untuk proses yang ketiga, yaitu penulisan program. Pemodel simulasi harus menentukan program apakah yang akan digunakan untuk menguji dan menjalankan model. Menentukan program simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebak program komputer. Nah, untuk kondisi yang pertama, yaitu verifikasi, digunakan untuk memeriksa atau memastikan penerjemahan model simulasi konseptual atau diagram alur ke dalam bahasa pemrograman. Apakah model yang dipakai sudah sesuai kaidah atau sistem nyata atau belum?
Kalimat sederhananya, apakah ada kesalahan dalam program? Terdapat iya dan tidak. Jika iya, maka akan masuk ke dalam validasi model. Validasi model. Validasi adalah memeriksa keakuratan representasi model dari sistem nyata. Validasi model didefinisikan sebagai pembuktian bahwa model yang terkomputerisasi dalam domain penerapannya memiliki kisaran akurasi yang memuaskan, sesuai dengan penerapan model yang dimaksud. Jika ya, maka akan melaksanakan simulasi. Untuk proses selanjutnya yaitu melaksanakan simulasi. Jika program simulasi sudah dinyatakan valid, maka pemodel dapat melakukan berbagai eksperimen terhadap program atau model tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan bantuan software simulasi model yang telah dibuat dan dijalankan atau run untuk melihat hasilnya. Selanjutnya model terpakai. Kemudian berdasarkan output hasil simulasi tersebut, maka performansi yang berbeda-beda untuk setiap desain dapat diketahui. Sehingga model simulasi terbaik sesuai tujuan yang hendak dicapai dapat dipakai. Proses yang terakhir adalah dokumentasi. Setelah terpilihnya model simulasi terbaik yang sesuai dengan tujuan, maka hasil simulasi tersebut akan disimpan dan diimplementasikan. Untuk soal nomor 3 yaitu berikan penjelasan tentang A. Jenis model yang digunakan dalam simulasi, B. Simulasi menggunakan komputer, C. Verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Poin A. Jenis model yang digunakan dalam simulasi. Di sini terdapat beberapa jenis model yang digunakan dalam simulasi, diantaranya 1. Model simulasi statis adalah model yang menggambarkan sistem di mana keadaannya dipengaruhi waktu. Yang kedua, model simulasi dinamis adalah model simulasi yang keadaan sistemnya berubah-ubah dipengaruhi waktu. Yang ketiga, model simulasi deterministik adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random, dan output telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Yang keempat, model simulasi stokastik adalah model simulasi yang mengandung input-input probabilistik atau random, dan output yang dihasilkan pun random atau probabilistik. Yang kelima yaitu model simulasi kontinu adalah model simulasi di mana state atau status dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya, sistem simulasi populasi penduduk. Yang keenam yaitu model simulasi diskrit adalah model suatu sistem di mana perubahan state atau status terjadi pada satuan-satuan waktu yang terpisah atau diskrit secara instan sebagai hasil suatu kejadian atau event tertentu. Poin B yaitu simulasi menggunakan komputer. Simulasi dengan menggunakan komputer sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perancangan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan karakteristik sistem yang akan dibuat. Dengan simulasi, berbagai kondisi real bisa diimplementasikan ke dalam model untuk dianalisis tanpa harus kehilangan banyak waktu dan biaya, karena semua proses bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Untuk poin C, yaitu verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Menurut Hofer dan Perry 1989, verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model atau program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Verifikasi model juga meliputi pemeriksaan model untuk meyakinkan bahwa semua ekspresi matematis dalam model memiliki dimensi yang konsisten. Dalam sederhananya, verifikasi adalah pengecekan apakah program bekerja dengan baik dan benar. Tujuan verifikasi itu sendiri menjamin kebenaran suatu model secara matematis dan konsisten secara logika. Selanjutnya ada validasi. Validasi adalah proses pengujian terhadap model, apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan sistem nyatanya. Atau dengan kata lain, validasi model didefinisikan sebagai pembuktian bahwa model yang terkomputerisasi dalam domain penerapannya memiliki kisaran akurasi yang memuaskan sesuai dengan penerapan sistem nyatanya. Untuk nomor 4, berikan deskripsi bagan berikut ini berkaitan dengan model matematika. Nah, di sini terdapat bagan model matematika. Berikut penjelasannya.
Proses model matematika yang ada pada Bagan adalah sebagai berikut. Dimulai dari terdapatnya permasalahan yang ada di dunia nyata, lalu dilakukan pendekatan sistem atau mencari metode pemecah masalah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan melakukan 4 langkah. Di antaranya, langkah pertama mempelajari karakteristik dari sistem. Langkah kedua, mencari model matematika yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Lalu, langkah ketiga, melakukan analisis terhadap model matematika tersebut. Dan langkah keempat, yaitu melakukan validasi atau pengujian sistem terhadap hasil analisis model matematika yang sudah dilakukan. Apakah memadai? Jika ya, maka model matematika yang memadai tersebut dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang ada. Dan jika tidak memadai, maka dilakukan perubahan dengan mencari perumusan model matematika lagi. Untuk soal nomor 5, berikan pendapat tentang A. Analisis error dalam simulasi dan pemodelan. B. Keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Untuk poin A yaitu analisis error dalam simulasi dan pemodelan. Analisis error digunakan untuk mengetahui apakah logika operasional model atau program komputer sesuai dengan logika diagram alur, untuk menentukan apakah proses simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu dengan mendebak program komputer. Untuk poin B, keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Keuntungan pertama, yaitu model yang sudah dibuat dapat dipergunakan berulang untuk menganalisis lebih lanjut guna keakuratan data. Keuntungan yang kedua, yaitu sebagai sarana pelatihan. Selanjutnya, untuk kerugian. Kerugian yang pertama, tidak ada atau sulit mencari solusi optimal. Yang kedua, kualitas dan analisis model tergantung pada kualitas keahlian si pembuat model. Yang ketiga, model simulasi yang baik mungkin mahal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.